Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you are fine and keep spirit. Before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum memulai pembelajaran, siapkan dulu buku paketnya, buka halaman 70. Siapkan buku tulisnya dan peralatan tulis lainnya ya. Disimak penjelasannya baik-baik. Hari ini kita akan belajar di tema 8, lingkungan sahabat kita, muatan PPKN, menelaah keragaman sosial budaya masyarakat. Ini khususnya masyarakat Indonesia ya. Seperti kita ketahui, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kegiatan ekonomi orang lain. Kita juga sudah membahas mengenai usaha, jenis-jenis usaha masyarakat. Ada jenis usaha industri, ya, ada perdagangan, ada jasa, ada pertambangan, ada agraris, dan lain-lain. Kemudian kegiatan ekonominya, kemarin sudah dibahas di muatan IPS ya. Ada kegiatan ekonomi produksi, ada distribusi, dan juga konsumsi. Kita ulas sedikit ya. Kegiatan ekonomi, ya, dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak sekali kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat. Kegiatan ekonomi dijalankan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hidup sehari-hari. Wujud kegiatan ekonomi ini berupa kegiatan apa saja yang kemarin? Ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kita bahas lagi yang kemarin. Yang pertama, itu ada kegiatan produksi. Contohnya di sini ada produksi kue kering ya. Apa itu produksi? Kegiatan produksi bertujuan untuk menghasilkan produk yang bisa dijual dan dimanfaatkan oleh konsumen. Guna mewujudkan kelancarannya, maka setiap kegiatan produksi memerlukan tenaga manusia. Mereka yang bekerja atau yang memproduksi tersebut, yang membuat produk tersebut adalah disebut dengan pekerja. Pekerja akan memperoleh upah dari hasil kerjanya, ya. Jadi kalau misalkan di sini ada produksi kue kering, yang memiliki usaha industri makanan kue kering ini pastikan tidak bekerja sendiri, tetapi akan dibantu oleh pekerja yang lainnya. Nah, pekerja ini nanti akan mendapatkan upah dari yang punya usaha. Nah, ini ya. Ada kegiatan distribusi. Contohnya di sini, tadi kue kering ya. Kue kering ini didistribusikan. Nah, apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan penyaluran hasil produksi yang tadi sudah dibuat oleh si produsen ya. Itu didistribusikan atau disalurkan ya kepada konsumen melalui distributor atau penyalur. Distributor membeli barang produksi dari produsen yang tadi ya, yang pemilik usahanya dalam jumlah yang banyak, lalu menjualnya kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini adalah kegiatan distribusi. Contohnya tadi pembuatan kue kering atau usaha industri rumahan kue kering. Ya, pemiliknya misalkan ada pemiliknya, kemudian ada pekerjanya karena si pemilik ini tidak bisa bekerja sendiri, harus ada pekerjanya atau karyawannya. Setelah kue keringnya jadi, nah di sini ada kegiatan distribusi yaitu disalurkan hasil produksinya kepada konsumen melalui distributor. Nah, distributor di sini adalah penyalur yang membeli hasil atau membeli produk dari produsen. Nanti dari eh, distributor ini nanti akan menjual kepada konsumen. Nah, contohnya di sini, misalkan si pedagang kue kering di pasar ini membeli ke produsen kue kering yang yang biasa membuat, yaitu misalkan usahanya di usaha rumahan, dia membeli ke usaha tersebut. Nah, si pedagang di sini disebut sebagai distributor. Kegiatan ekonomi yang ketiga ada konsumsi. Nah, konsumsi itu adalah kegiatan penggunaan barang atau jasa secara langsung guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Ya, konsumen yang membeli atau menggunakan barang di pasaran itu akan mengeluarkan uang untuk membayar barang atau jasa yang digunakan. Contohnya tadi, produsen itu membuat usaha kue kering, ya membuat kue kering karena mau lebaran nih ya. Kemudian pedagang yang ada di pasar sebagai distributor itu membeli kepada produsen untuk dijual kembali kepada konsumen untuk sama konsumen itu untuk dikonsumsi ya. Di sini contohnya ada seorang pembeli pembeli kue kering. Nah, pembeli kue kering ini disebutnya sebagai konsumen. Sikap kita menghargai kegiatan orang lain, kegiatan ekonomi orang lain ya. Seperti kita ketahui, ada korelasi atau ada hubungan antara produksi, produsen, distributor, dan juga konsumen ya. Jadi kita harus saling menghargai antar kegiatan ekonomi orang lain. Yang pertama, harus ngapain nih? Caranya bagaimana? Menumbuhkan semangat dan persaingan yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Menumbuhkan semangat kita dengan melihat kegiatan ekonomi orang lain. Misalkan kegiatan ekonomi orang lain itu sebagai karyawan yang lebih berprestasi. Kita harus lebih semangat melihat prestasi orang lain, bukan malah iri ya, atau membuat seseorang itu menjadi lebih berat bebannya. Dengan cara apa? Dengan persaingan yang sehat, tidak bermain curang ya dalam melaksanakan kegiatan ekonomi atau dalam melaksanakan usahanya. Yang kedua, itu menghargai dan menghormati usaha orang lain. Di sini banyak cara kita menghargai dan menghormati usaha atau ekonomi orang lain. Contohnya, tadi dalam kegiatan produksi, seorang produsen itu pasti tidak hanya bekerja sendiri, tapi juga memerlukan pekerja ya atau karyawan. Sebagai produsen yang baik atau sebagai pemilik usaha yang baik, kita juga harus menghargai keringat karyawan kita dengan cara membayar upah yang layak kepada pekerja kita sebagai produsen. Kemudian bisa juga misalkan ada pedagang ya, pedagang di sekitar kita yang mendagangkan apanya? Hasil karyanya. Kita harus membeli makanan tersebut tidak banyak menawar ya, karena kita tidak tahu bagaimana proses untuk eh, bisa jadi barang tersebut itu, bagaimana kita tidak tahu. Makanya kita harus menghargai dan menghormati usaha orang lain atau kegiatan ekonomi orang lain, baik itu sebagai produsen, sebagai distributor atau sebagai konsumen. Kita harus saling menghargai. Kemudian contoh lain, misalkan sebagai eh, petani. Petani itu kan sebagai produsen, ya. Sebagai produsen, kita sebagai seorang konsumen yang selalu makan nasi, itu cara menghargai produsen petani sebagai produsen itu, kita bagaimana dengan cara menghabiskan makanan kita, ya. Jangan sampai disisakan, karena itu kita tidak tahu bagaimana susahnya seorang petani dalam mengolah beras ya, dalam mengolah padi untuk menjadi beras yang berkualitas. Kemudian kita sebagai pengguna jasa, misalkan di sini jasanya adalah guru. Apa yang harus kita lakukan sebagai siswa, sebagai pengguna jasa guru, yaitu dengan cara menghormati, juga mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru, mentaati apa yang bicarakan oleh guru, apa yang dilaksanakan, apa yang diperintahkan oleh guru, ya. Itu cara-cara menghargai dan menghormati usaha ekonomi orang lain atau kegiatan ekonomi orang lain. Yang ketiga, tidak iri atas keberhasilan orang lain. Justru keberhasilan orang lain itu harus dijadikan pecut atau semangat bagi kita. Kita harus lebih bisa daripada itu. Bagaimana caranya mereka itu bisa berhasil? Itu harus kita pelajari, bukan menjadi iri, bahkan dengki, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Asalkan pekerjaan tersebut halal dan tidak dilarang oleh pemerintah, kita harus menghormati atau menjunjung tinggi. Tidak boleh mencela pekerjaan orang lain. Ih, kamu mah sebagai seorang tukang jualan cilok, ih itu mah jualan apa, nah nggak boleh seperti itu. Yang penting pekerjaan itu halal, tidak dilarang oleh pemerintah. Kita harus saling
menjunjung tinggi. Mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya, tidak mencuri, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan pemerintah, itu harus kita junjung, harus kita hormati. Tidak boleh mengejek atau mencela pekerjaan orang lain. Yang kelima, menjadikan keberhasilan orang lain sebagai contohnya. Tadi tidak boleh iri, itu nyambung dengan yang nomor 5. Menjadikan keberhasilan orang lain sebagai contoh kita untuk semangat dalam berusaha, ya. Itu adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai usaha atau kegiatan ekonomi orang lain. Tugas yang harus Ananda lakukan hari ini adalah tercantum nanti di Google Form. Google Formnya terlampir ya. Langsung dilaksanakan, langsung dikerjakan, langsung dikirim ya, supaya tidak menumpuk tugasnya. Mungkin cukup sekian yang dapat Miss Atik sampaikan. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami dengan baik. Kemudian minggu depan ya, minggu depan hari Rabu berarti itu adalah ulangan tema 8 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.